Buat yang bertanya-tanya tentang kejadian yang ini, saya mau berbagi cerita pengalaman yang saya alami di sana. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak, dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Dan perlu diketahui bahwa kami tidak ada membangun gereja. Ya, karena tempat itu adalah villa pribadi, dan pemilik adalah kenalan kami. Pada saat kami sesi games, tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Dan secara langsung mereka datang dan mengatakan kami harus keluar dari villa. Saat itu kami semua shock. Dan kami berusaha untuk tenang. Dan berusaha untuk terus menggiring anak-anak untuk bisa tenang. Dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat. Sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Dan pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu, dibaret, gores. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Kejadian ini sungguh membuat trauma bagi kami, khususnya bagi anak-anak, di mana mereka mengalami langsung, melihat langsung di mana kegiatan ini bisa berlangsung dengan damai, tapi terusik dan berakhir dengan kekerasan. Dan kami percaya setiap perbedaan untuk tidak saling menyakiti, tapi kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita saling menghargai, mari kita saling membangun persaudaraan di antara kita, tanpa membandingkan, tanpa membedakan latar belakang, keyakinan, atau perbedaan lainnya. Karena pada akhirnya kita semua ingin hidup damai, saling menghormati, dan kita semua akan jadi pribadi-pribadi yang baik, semakin baik ke depannya. Dari kejadian ini, mari kita bangun generasi anak-anak yang cinta damai. Kita bangun generasi anak-anak yang saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menghormati. Mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita, bukan kebencian, tapi kita memberikan kasih, saling mengampuni, bukan membalas kejahatan. Karena damai itu dimulai dari hati dan cara kita memperlakukan sesama kita. Teman-teman, sangat terharu apa yang menjadi kesaksian dari ibu tadi, teman-teman, bahwa ketika mereka sedang beribadah di salah satu villa, maka ada sekelompok orang yang mengacaukan ibadah mereka dan sampai mengusir mereka sampai di situ. Dan kita lihat tadi bahwa mobil-mobil yang ada di situ kena juga coret-coretan dari sekelompok orang tersebut. Dan apa yang disampaikan oleh ibu tadi sangat memberikan satu pembelajaran yang baik bagi kita, bahwa kita ini adalah hidup hanya satu kali di bumi ini, dan bagaimana kita mengisi hidup ini dalam satu kali, teman-teman, karena kesempatannya hanya satu kali. Tidak ada manusia di dunia ini yang hidup dua kali. Artinya kalau dia sudah meninggal maka hidup lagi, tidak ada seperti itu. Nah, makanya disinilah waktunya kita saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kita memberikan waktu kepada orang yang sedang beribadah. Kalau memang ada suatu permasalahan, maka bisa omongin dengan baik-baik. Nah, di sini dikatakan kenapa orang Kristen tidak pernah membalas kejahatan yang dilakukan kepada mereka. Nah, orang Kristen tidak membalas kejahatan dengan kejahatan karena beberapa alasan yang berakar pada ajaran Alkitab dan keyakinan iman orang Kristen. Kejahatan tidak dibalas kejahatan, artinya kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu adalah ajaran di dalam Alkitab, sehingga itu yang dipegang teguh oleh umat Kristen. Nah, Alkitab khususnya Perjanjian Baru mengajarkan untuk mengasihi musuh, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Memang Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa untuk mengasihi musuh, dan ketika pipi kananmu ditampar, maka berikanlah pipi kirimu. Artinya bahwa tidak ada hak kita untuk membalas. Yang mempunyai hak untuk membalas itu adalah Tuhan sendiri. Nah,
Kita lihat teman-teman, berikut adalah beberapa alasan lebih rinci kenapa orang Kristen tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang pertama adalah karena perintah Tuhan. Ya, Alkitab secara jelas melarang pembalasan dendam dan memerintahkan untuk mengasihi musuh. Yesus sendiri memberikan contoh dengan tidak membalas kejahatan yang ditujukan kepadanya, bahkan menyerahkan dirinya untuk disalibkan demi keselamatan manusia. Kemudian yang kedua adalah kebaikan mengalahkan kejahatan. Ya, karena orang Kristen ya yakin bahwa kejahatan itu bisa dikalahkan dengan kebaikan. Orang Kristen percaya bahwa kebaikan lebih kuat daripada kejahatan dan dapat mengalahkan kejahatan. Membalas kejahatan dengan kebaikan seperti memberi makan orang yang lapar dan memberi minum orang yang haus adalah cara untuk menaklukkan hati orang yang jahat dan membawa mereka kepada pertobatan. Nah, yang ketiga adalah ya kenapa orang Kristen tidak membalas kejahatan, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Artinya bahwa orang Kristen tidak memiliki hak untuk membalas, karena yang punya hak itu adalah Tuhan sendiri. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan dan bukan hak manusia. Nah, itu ditulis di dalam Roma pasal 12 ayat 19, dengan menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Orang Kristen percaya bahwa Tuhan akan menghakimi dengan adil dan melakukan pembalasan yang tepat pada waktunya. Nah, kemudian yang keempat adalah ya membangun perdamaian. Membalas kejahatan dengan kebaikan dapat membantu membangun perdamaian dan rekonsiliasi. Ketika orang Kristen memilih untuk tidak membalas dendam, mereka memberikan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang lebih damai. Kemudian adalah yang kelima, ya menjadi teladan. Ya, orang Kristen pasti akan menjadi teladan. Tindakan ya tidak membalas kejahatan adalah cara bagi orang Kristen untuk menjadi teladan bagi orang lain dan menunjukkan kasih Kristus kepada dunia. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa ada cara lain untuk mengatasi kejahatan selain dengan kekerasan dan pembalasan. Dengan demikian, orang Kristen memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bukan karena mereka lemah atau takut, tetapi karena mereka percaya pada ajaran Alkitab, melihat kebaikan sebagai kekuatan yang lebih besar, dan percaya pada pembalasan Tuhan. Nah, itu artinya bahwa teman-teman, kenapa orang Kristen tidak pernah mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mereka membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena ya mereka atau orang Kristen percaya bahwa ya kebaikan itu lebih kuat daripada ya kejahatan. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka percaya pada ajaran Alkitab dan mempercayai kekuatan Tuhan itu lebih besar daripada kekuatan mereka, sehingga ketika Tuhan yang berhadapan dengan mereka ya kepada musuh-musuh mereka, maka itu adalah pembalasan yang sangat-sangat besar.